Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan betapa banyak orang sholat di tengah malam, namun tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar, tapi tidak mendapatkan pahala. Contoh, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan yang kedua, ada orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar saat sholat tarawih. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulai sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat malam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang-orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana disabda oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, dan mim satu huruf, lam satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari sabda Rasulullah yang satu itu, artinya satu huruf alif adalah 10 pahala, satu huruf lam 1 pahala, dan satu huruf mim 10 pahala. Yang keempat, orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi menjaga amal ibadahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baiknya murni datang dari Allah, buruknya murni datang dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.